Tak asing rasanya bila kita umat muslim mendengar ataupun membaca istilah Wahabi. Bila kita menilik dunia nyata maupun dunia maya, kita biasanya akan menemukan perdebatan, perseteruan, bahkan pembubaran kajian kita akan temukan di negeri kita tercinta Indonesia. Fenomena Wahabi gempar di kalangan umat muslim dunia. Berbagai tuduhan buruk ditujukan kepada pendakwah-pendakwah yang mendakwahkan tauhid dengan stempel Wahabi. Sudah menjadi hal lumrah bahwa umat Islam akan terpecah seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Dalam dunia Islam muncul istilah baru yang sering kita dengar dengan nama Wahabi. Sebenarnya siapa Wahabi itu? Wahabi adalah sebutan kepada orang-orang yang mengikuti dakwah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu? Baiklah, saya akan menjelaskan siapa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merujuk pada beberapa kajian tentang biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang telah saya dengar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang yang mendakwahkan kepada masyarakat Arab pada kala itu kepada ajaran tauhid, pada dakwah tauhid, memberantas kesyirikan, bid'ah, dan khurafat. Karena pada masa itu tanah Arab identik sekali dengan ajaran-ajaran Islam yang telah luntur atau telah bercampur baur dengan adat-adat setempat. Bagi masyarakat Arab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak hanya dikenal sebagai pendakwah yang menyeru pada tauhid, namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ternyata juga merupakan pahlawan. Beliau bersama Muhammad bin Saud membangun kerajaan Arab Saudi atau kerajaan Saudi Arabia dengan dasar hukum Islam, sehingga tanah Arab yang dulunya terpisah-pisah berbagai daerah disatukan di bawah kekuasaan kerajaan Saudi Arabia dengan hukum Islam, sehingga kehidupan kerajaan Arab pun menjadi makmur hingga sekarang. Berdirinya kerajaan Saudi Arabia dengan dasar hukum Islam berhasil atau mensukseskan dakwah Muhammad Syekh bin Abdul Wahab. Kala itu kesyirikan, bid'ah, dan khurafat benar-benar dihapuskan. Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab semakin meluas dan mulai banyak orang-orang dari mancanegara, dari penjuru negeri datang untuk menimba ilmu kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian mereka kembali ke daerah masing-masing dan mendakwahkan tauhid, melarang syirik, bid'ah, dan khurafat. Semenjak dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meluas ke seluruh penjuru negeri Arab maupun negeri lainnya, disinilah mulai muncul berbagai tuduhan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tuduhan apa saja itu? Namun, apakah benar tuduhan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ya, jika kita menilik karya-karya, kitab-kitab yang telah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ciptakan, pasti kita akan mengetahui bahwa kebanyakan, bahkan seluruh tuduhannya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah bohongan belaka. Mereka, para pembenci dakwah tauhid, hanya ingin menjatuhkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab agar dakwah tauhid melemah bahkan hilang. Istilah Wahabi yang identik dengan kekerasan, identik dengan tuduhan-tuduhan dari mereka telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga banyak orang apabila mendengar istilah Wahabi langsung merasa takut, langsung membenci dan menjauhi. Di Indonesia tersendiri biasanya istilah Wahabi ditujukan kepada para dai-dai yang mendakwahkan kepada tauhid, pada Al-Quran dan Sunnah,
pada dai-dai yang melarang syirik, bid'ah, dan khurafat. Di Indonesia sendiri, kita banyak menemukan orang-orang yang menuduh beberapa kelompok tertentu dengan istilah Wahabi tanpa meneliti dulu bagaimana yang sebenarnya terjadi. Sehingga tuduhan-tuduhan tersebut banyak menimbulkan permusuhan, perseteruan, perdebatan, pembubaran kajian. Bahkan banyak sekali akun-akun media sosial seperti di YouTube, Instagram yang mengadu domba antara ustadz dengan ustadz sehingga seperti saling bermusuhan. Ya, seperti itulah fenomena Wahabi di dunia kaum muslimin, tidak hanya di Indonesia, namun seluruh penjuru dunia. Tak asing lagi dengan namanya Wahabi. Berbagai tuduhan terhadap Wahabi tersebut banyak menimbulkan kekacauan, perseteruan, perdebatan, fitnah, adu domba, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, marilah kita hargai perbedaan, kita junjung persatuan, kita kuatkan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Kurang lebih dari saya, Allahu a'lam bishawab.